Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kita sebagai orang beriman hendaknya menjadi sangat wajar mengandalkan Tuhan, dan barang siapa mengandalkan Tuhan selalu berusaha untuk mencari solusi dan mencari cara untuk menghadapi persoalan hidup serta melibatkan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan bagi siapa saja yang mau mencari dan mempertanggungjawabkan atas pilihan hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, dalam perayaan Paskah Engkau telah memulihkan dunia dengan rahmat penyembuhan surgawi. Tunjukkanlah kemurahan-Mu kepada kami gereja-Mu, agar dapat menjadi saksi kasih-Mu kepada semua bangsa di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hari ini melalui kisah yang dialami oleh Paulus dan Barnabas mengajak kepada kita semua agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa ketika kita ditolak, ketika kita tidak diterima di suatu tempat. Pada hari buruh sedunia, kita diingatkan kembali bahwa kita diajak untuk belajar, bahwa di dalam pekerjaan kita mesti melibatkan Tuhan. Ketika ditolak di suatu tempat, jangan kita menjadi putus asa. Mungkin Tuhan punya cara yang lebih baik. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang lebih indah di dalam persiaran hidup kita. Tetapi kuncinya adalah pada diri kita. Ketika kita ditolak, kita tidak menjadi pribadi yang putus asa, menjadi pribadi yang malas, tetapi justru menjadi pemacu bagi kita untuk lebih kreatif lagi, untuk lebih mengenali apa bakat di dalam diri kita. Lihatlah dari Paulus dan Barnabas, di dalam pewartaannya tidak semua tempat ia diterima, bahkan ada yang ditolak, bahkan disuruh untuk pergi. Tetapi apa yang membuat mereka tetap bersuka cita? Karena semuanya dilakukan dalam keterlibatan Tuhan. Mereka terbuka akan karya rencana Allah di dalam hidup mereka. Sehingga kemana mereka melangkah, mereka melakukannya dengan sukacita. Pada hari buruh, pada hari ini kita diingatkan. Kita sebagai pekerja tidak hanya diminta untuk menuntut, tetapi juga memberi. Seringkali kita sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai pekerja, seringkali menuntut lebih, tetapi kita tidak memberi sesuai apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan belum pada waktunya kita sudah beristirahat, kita sudah tidak mau bekerja sebagaimana yang sudah dianjurkan. Tetapi juga di sisi lain, kita merasa lelah, capek. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Ketika kita melakukan pekerjaan kita demi kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita sebagai bukti akan iman kita, maka semuanya akan selalu membawa hidup kita pada sukacita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam belajar, di dalam bekerja, di dalam tugas pelayanan. Ketika kita mampu menemukan kehadiran Allah, maka kita sudah melihat Allah secara nyata yang hadir menyapa kita melalui sesama kita. Sekiranya kalau kita beriman dan mengenal siapa itu Tuhan, tidak perlu bertanya, di manakah Tuhan? Sejauh manakah Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus relasinya? Jelas bahwa relasi kasih menjadi bukti nyata akan kasih Allah.
kepada kita umatnya. Mengapa kita harus mencari terus? Allah sudah hadir menyapa kita melalui saudara-saudara kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar mengenali kehadiran Allah melalui keluarga kita, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita tinggal. Dari Santo Yosef kita belajar bahwa pribadi Santo Yosef adalah pekerja keras. Ia selalu mengikuti kehendak Tuhan. Ketika ia sudah memiliki konsumen yang begitu banyak, dia harus pindah tempat karena rencana penyelamatan. Ia harus memulai dari nol. Tetapi ketekunannya, ketaatannya, dan kesetiaannya di dalam belajar menjadikan dia tanpa ragu mengikuti rencana Allah di dalam perjalanan hidupnya. Ketika kita tidak malas, ketika kita terus mau memberikan diri, Tuhan akan memberikan lebih. Karena barang siapa mencari akan mendapat, dan barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan. Dan barang siapa meminta, Tuhan akan memberi. Tetapi ada usaha di sana yang harus dilakukan. Bukan kita bermental pengemis, bukan kita bermental pemulung. Saya tidak mengatakan bahwa pemulung itu pekerjaan hina, tidak. Tetapi lebih pada sikap yang hanya sekedar mencari apa adanya. Berbeda dengan pemulung yang sebenarnya mereka mengais untuk mencari hidup. Tetapi kalau kita bermental pemulung, bermental pengemis, itu yang salah. Beranilah kita untuk terus belajar. Bekerja bukan untuk mendapat upah, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Upah adalah bonus dari pekerjaan kita. Upah adalah bonus dari kesetiaan kita dan tugas serta tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja. Lihatlah, Yosef begitu kuat, Yosef begitu setia, Yosef begitu tekun, karena ia melakukannya semata-mata untuk kemuliaan Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Buruh. Semoga di hari ini kita semua sebagai pribadi manusia pekerja belajar betul apa artinya mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Lakukanlah semuanya itu sebagai kesaksian iman dan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.